Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Hujan turun deras di desa kecil di kaki gunung. Udara dingin menusuk tulang, menciptakan suasana kelam yang menekan. Di tengah kampung, seorang pria bernama Rudi duduk di beranda rumahnya, termenung dengan wajah penuh ambisi. Rudi adalah pria biasa dengan ekonomi pas-pasan. Warung kecil peninggalan orang tuanya semakin sepi dan utangnya makin menumpuk. Ia bosan hidup miskin, bosan dihina oleh keluarga istrinya, dan ia ingin merasakan hidup bergelimang harta. Suatu malam, seorang teman lama bernama Sarman datang menemui Rudi. Sarman kini kaya raya setelah sebelumnya hidup susah. Banyak orang curiga bahwa kekayaannya berasal dari pesugihan, tapi tak ada yang berani bertanya. "Aku bisa membantumu kaya, Rud," bisik Sarman. Matanya menyipit licik. "Tapi ada harga yang harus dibayar." Rudi terdiam. Dalam hatinya, ia tahu apa yang dimaksud. Pesugihan, tumbal nyawa. Namun, semakin lama Sarman berbicara, semakin ia tergoda. Bayangkan, tidak ada lagi hinaan dari mertuamu. Tidak ada lagi hidup susah. Kau hanya perlu berani. Rudi akhirnya luluh. Ia siap melakukan apapun demi kekayaan. Malam itu, Sarman membawa Rudi ke sebuah hutan yang dikenal angker, hutan karang petir. Di tengah hutan ada sebuah gubuk tua yang dihuni oleh seorang dukun hitam bernama Mbah Wijir. Mbah Wijir menatap Rudi dengan tajam. "Kau datang untuk pesugihan?" Rudi mengangguk. Mbah Wijir tersenyum, memperlihatkan giginya yang hitam. "Tumbal harus dari keluarga terdekat. Semakin kau mencintai mereka, semakin besar kekayaan yang kau dapat." Jantung Rudi berdetak kencang. Ia tahu siapa yang harus ia jadikan tumbal. Istrinya Sinta dan ibu mertuanya. 2 minggu setelah pertemuan itu, Rudi mulai merencanakan segalanya dengan matang. Ia bersikap manis pada Sinta dan ibu mertuanya, berusaha tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Malam yang dinantikan akhirnya tiba. Sinta dan ibunya tertidur lelap di kamar. Rudi bangkit perlahan, mengambil seutas tali pocong yang diberikan Mbah Wijir. Dengan tangan gemetar, ia melilitkan tali itu ke leher istrinya terlebih dahulu. Sinta tersentak, matanya membelalak, tetapi kekuatannya tak bisa melawan. Ia hanya sempat merintih sebelum tubuhnya merosot lemas. Ibu mertuanya terbangun karena suara gaduh. Tapi sebelum sempat berteriak, Rudi sudah menutup mulutnya dan menghabisinya dengan cara yang sama. Suasana rumah menjadi sunyi. Hanya ada suara napas Rudi yang memburu. Di luar rumah, suara burung hantu bersahutan. Angin berhembus kencang. Malam itu, Rudi baru saja mengutuk dirinya sendiri. 3 hari setelah kejadian itu, kabar duka menyebar di desa. Namun, keanehan terjadi. Polisi tidak menemukan bukti pembunuhan. Semua orang mengira Sinta dan ibunya meninggal karena serangan jantung mendadak. Sementara itu, Rudi mulai merasakan perubahan. Uangnya mulai datang dari berbagai arah. Warungnya yang sepi kini ramai pelanggan. Orang-orang berdatangan membeli apa saja yang ia jual, seolah dipaksa oleh kekuatan tak terlihat. Tak hanya itu, ia tiba-tiba mendapatkan warisan dari saudara jauh
yang tidak dikenalnya. Dalam hitungan minggu, ia memiliki mobil mewah dan tanah luas. Pesugihan itu berhasil. Namun, malam-malamnya mulai dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Sinta berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat. Matanya kosong, tubuhnya membusuk, dan mulutnya berbisik, "Suamiku, kenapa kau lakukan ini padaku?" Setiap malam, mimpi itu datang. Setiap kali ia mencoba melupakan, suara bisikan semakin nyata. Namun, puncak terornya terjadi pada malam ke-40. Malam itu, Rudy terbangun karena suara tangisan. Ia menoleh ke sudut kamar. Sinta berdiri di sana, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. "Rudy, ikut aku." Tubuhnya menggigil. Ia berusaha menutup mata, tapi suara langkah kaki mendekat. Ia ingin berteriak, tapi suara itu tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, udara menjadi berat. Lampu kamar berkelap-kelip. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa iblis yang menyeramkan. Jendela kamar pecah sendiri. Angin dingin berhembus masuk. Dan di depan Rudy, Sinta dan ibu mertuanya berdiri dengan tubuh membusuk dan mata hitam pekat. "Kau akan menggantikan kami." Tangan mereka yang dingin mencengkeram lehernya. Rudy menjerit sekuat tenaga, tapi suara jeritannya tenggelam dalam pekikan dari dunia lain. Keesokan paginya, warga desa menemukan Rudy terkapar tak bernyawa di dalam rumahnya. Matanya membelalak ketakutan, mulutnya terbuka seperti ingin menjerit, dan di sekeliling tubuhnya ada bekas tangan hitam seperti hangus terbakar. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan. Senyuman mengerikan di wajahnya. Beberapa orang berkata, sebelum meninggal, Rudy sering berbicara sendiri, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. Dan sejak kematiannya, rumah Rudy menjadi tempat teror. Malam-malam tertentu, terdengar suara tangisan dan jeritan dari dalam rumah kosong itu. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat sosok wanita berdiri di jendela, menatap mereka dengan mata kosong. Hingga hari ini, rumah itu tetap tak berpenghuni. Karena siapapun yang berani masuk akan mendengar suara bisikan. Pesugihan ini belum selesai. Sejak kematian Rudy, rumahnya menjadi tempat yang dihindari oleh warga desa. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. "Jangan lewat rumah itu kalau kau tidak ingin dihantui." Begitu bisik orang-orang setiap malam. Namun, suatu hari, seorang pria bernama Hendra yang berasal dari desa sebelah membeli rumah itu dengan harga murah. Ia tidak percaya pada cerita mistis dan menganggap semuanya hanya takhayul. Saat Hendra pertama kali masuk ke rumah, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Bau anyir yang tak jelas asalnya tercium di setiap sudut. Dinding rumah berjamur, seolah lembab karena sesuatu yang tak kasat mata. Malam pertama berjalan biasa saja, tapi malam kedua adalah awal dari mimpi buruk. Pukul 2.33 dini hari, Hendra terbangun oleh suara aneh dari dapur. Suara seseorang yang sedang menangis pelan. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. "Suamiku, tolong aku." Hendra terdiam. Ia tidak memiliki istri. Jantungnya berdetak kencang. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Cahaya bulan yang masuk dari jendela membuat ruangan terlihat suram. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Namun, sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Lantai dapur basah seperti habis diinjak oleh sesuatu. Ada jejak kaki, tapi bukan jejak manusia biasa. Kakinya hitam dan membusuk. Hendra mundur perlahan. Ia merasa harus kembali ke kamar. Tapi saat ia berbalik, di depan pintu dapur berdiri sesosok wanita dengan wajah membusuk. Hendra jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Makhluk itu berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya
seperti orang berjalan. Kau akan menggantikan suamiku. Dalam kepanikan, Hendra berlari keluar dari rumah, menabrak kursi dan meja. Tapi suara langkah itu semakin cepat di belakangnya. Begitu sampai di luar rumah, tiba-tiba semuanya menjadi senyap. Tak ada apa-apa. Tak ada sosok wanita itu. Namun, saat ia menoleh ke arah jendela rumah, wanita itu berdiri di dalam, menatapnya dengan senyum lebar dan mata hitam pekat. Malam itu, Hendra memutuskan untuk pergi dan tak pernah kembali lagi. Rumah itu pun kembali kosong. Sejak kejadian itu, rumah Rudi semakin dikenal sebagai rumah terkutuk. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekati rumah itu, tapi mereka selalu melihat bayangan hitam bergerak di balik jendela. Seorang pemuda desa bernama Arman nekat masuk bersama teman-temannya untuk uji nyali. Mereka membawa lilin dan kamera untuk merekam. Namun, setelah 15 menit di dalam, mereka keluar dengan wajah pucat, tak bisa berbicara, dan menangis histeris. Arman, yang dulunya dikenal sebagai pria pemberani, ditemukan gila dan hanya bisa berbisik pelan berulang-ulang. Dia tidak mati. Dia masih di sana. Dia menunggu tumbal berikutnya. Desa itu semakin sunyi. Banyak orang memilih pindah karena takut teror dari rumah terkutuk itu. Suatu malam, seorang dukun sakti bernama Mbah Suryo dipanggil untuk membersihkan rumah Rudi. Saat ia berdiri di depan pintu, ia langsung berkata, "Ini bukan rumah manusia lagi. Ini sudah menjadi gerbang bagi mereka yang haus tumbal." Mbah Suryo mencoba melakukan ritual pembersihan. Ia menaburkan garam di setiap sudut rumah dan membaca doa-doa sakral. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari dalam rumah. Semua lilin padam. Suara tertawa menyeramkan terdengar dari dalam rumah. Tiba-tiba, pintu rumah terbanting terbuka dengan keras. Di dalam, terlihat sesosok bayangan hitam berdiri. Bentuknya tinggi, matanya merah menyala, dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam pekat. Mbah Suryo tersentak. Ini bukan roh biasa. Ini adalah penjaga pesugihan. Ritualnya gagal. Rumah itu sudah menjadi milik mereka. Mbah Suryo hanya bisa berpesan kepada warga, jangan ada yang mencoba masuk atau menantang mereka. Jika tidak, kau akan menjadi tumbal berikutnya. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyebut nama Rudi lagi. Malam-malam tertentu, warga masih sering melihat bayangan seorang pria berdiri di depan rumah itu, menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Di jendela kamar, sering terlihat sosok wanita yang hanya diam menatap keluar. Dan di dalam rumah, meski kosong, suara lirih sering terdengar. "Suamiku, aku menunggumu." Rumah Rudi semakin dikenal sebagai rumah iblis. Tak ada yang berani mendekat setelah malam tiba. Namun, rumor yang lebih mengerikan mulai menyebar. Kadang, ada suara langkah kaki di dalam rumah. Ada yang melihat bayangan di balik jendela, padahal rumah itu kosong. Mereka yang mencoba masuk tidak akan pernah sama lagi. Meskipun begitu, seorang wartawan muda bernama Anton merasa tertarik dengan misteri ini. Ia ingin membuktikan apakah semua cerita itu benar. Anton datang ke desa dengan kamera dan peralatan rekamnya. Ia meyakinkan beberapa warga untuk membantunya masuk ke rumah itu pada malam hari. Namun, hanya ada satu orang yang cukup berani menemaninya. Pak Marjo, seorang pria tua yang pernah menjadi tetangga Rudi sebelum kejadian mengerikan itu. Malam itu, mereka memasuki rumah dengan hati-hati. Anton menyalakan kamera, dan suara detak jam tua menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di dalam rumah. Suasana begitu mencekam, langit di luar mendung, dan angin dingin berhembus melalui celah-celah rumah tua. Pak Marjo berbisik, "Kita tidak boleh bicara keras di sini. Mereka bisa mendengar." Anton menelan ludah.
Ia mencoba tetap tenang dan mulai merekam sudut-sudut ruangan. Tiba-tiba, pintu kamar Rudi terbuka dengan sendirinya. Anton dan Pak Marjo saling berpandangan. Kamera tetap menyala, merekam segalanya. Dari dalam kamar yang gelap, terdengar suara bisikan. "Suamiku, kenapa kau bunuh aku?" Suara itu begitu dekat. Anton mengangkat senter, mengarahkan cahaya ke dalam kamar. Saat cahaya mengenai cermin tua di dalam kamar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di dalam cermin, ada sesosok wanita dengan wajah mengkusuk, tersenyum mengerikan. Mata hitam pekat, gigi tajam, dan darah mengalir dari mulutnya. "Itu Sinta. Kau akan menggantikannya." Seketika, suara jeritan memenuhi ruangan. Anton dan Pak Marjo langsung berlari keluar. Namun, saat mereka mencapai pintu depan, pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Mereka terperangkap. Di belakang mereka, terdengar langkah kaki menyeret. Semakin dekat, semakin dekat. Pak Marjo mulai membaca doa dengan suara gemetar. Anton memukul-mukul pintu, berharap bisa keluar. Namun, sesuatu menyentuh bahunya. Ia berbalik. Sinta berdiri di belakangnya. Wajahnya begitu dekat, matanya kosong, dan tangannya yang dingin mencengkeram leher Anton dengan kuat. Gelap. Anton pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan Anton terkapar di depan rumah dengan kondisi aneh. Ia masih hidup, tapi mulutnya terus menggumamkan sesuatu. "Jangan masuk. Jangan masuk." Dia masih di sana. Dia masih menunggu. Matanya kosong. Wajahnya penuh ketakutan. Pak Marjo? Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Ia menghilang tanpa jejak. Beberapa orang mencoba mencari di dalam rumah, tapi tak ada tanda-tanda keberadaannya. Namun, di kamar Rudi, di depan cermin tua, seseorang menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di permukaan cermin, ada bekas tangan hitam, seolah seseorang dari dalam mencoba keluar. Dan di bawahnya tertulis dengan darah, "Satu tumbal lagi." Setelah kejadian itu, desa semakin dihantui ketakutan. Warga mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, terdengar suara langkah kaki di jalanan, meski tak ada siapapun di luar. Beberapa orang melaporkan melihat sosok Rudi duduk di teras rumahnya, menangis sambil mencakar wajahnya sendiri. Yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah itu. "Suamiku, aku masih di sini." Sampai hari ini, rumah Rudi tetap berdiri. Tak ada yang berani menyentuhnya, tak ada yang berani masuk. Beberapa orang mencoba menghancurkannya, tapi selalu gagal. Setiap kali rumah itu hendak diruntuhkan, pekerja mengalami kecelakaan misterius. Dukun-dukun yang mencoba membersihkannya berkata hal yang sama. Roh di dalam rumah ini tidak ingin pergi. Mereka menunggu tumbal berikutnya. Mereka yang nekat datang ke rumah itu tidak akan pernah kembali dalam keadaan yang sama. Dan hingga hari ini, ada satu misteri yang belum terjawab. Kemana perginya Pak Marjo? Beberapa orang percaya ia tidak pernah keluar dari rumah itu. Namun, ada yang bersumpah bahwa setiap malam, jika kau berdiri di depan rumah itu cukup lama, kau akan melihat sosok pria tua berdiri di jendela, menatapmu, seolah ingin meminta tolong. Malam itu, desa kembali dilanda ketakutan. Seorang anak hilang tanpa jejak. Namanya Reno, bocah berusia 10 tahun yang tinggal tak jauh dari rumah Rudi. Ibunya bersumpah telah melihat Reno sedang tidur di kamarnya sebelum ia pergi tidur. Namun, saat pagi tiba, tempat tidurnya kosong. Pintu rumah masih terkunci dari dalam. Tak ada tanda-tanda penculikan. Tetapi, yang lebih menyeramkan, salah seorang warga yang melintasi rumah Rudi pada pukul 3 pagi mengaku melihat sesuatu dari jendela. Seorang anak kecil berdiri di dalam rumah.
menatap keluar dengan mata kosong. Namun, bocah itu tak memiliki bayangan. Seluruh desa panik. Mereka mengadakan pencarian besar-besaran. Sebagian warga bersikeras bahwa Reno pasti berada di dalam rumah Rudi. Tetapi siapa yang berani masuk? Akhirnya, dengan penuh ketakutan, beberapa orang nekat masuk rumah itu. Mereka membawa obor dan berdoa sebelum melangkah ke dalam. Suasana di dalam rumah begitu sunyi. Udara dingin menyesakkan dada. Bau anyir samar masih menyelimuti setiap sudut ruangan. Di lantai, debu menebal. Tetapi ada jejak kaki kecil yang menuju ke kamar Rudi. Saat mereka membuka pintu kamar, pintu tertutup sendiri dengan keras, membuat semua orang terlonjak ketakutan. Seseorang menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekeliling ruangan. Di tengah kamar itu ada cermin besar, dan di dalam pantulannya Reno berdiri di sana. Tetapi saat mereka menoleh ke belakang, Reno tidak ada. Hanya ada bayangannya di dalam cermin. Tiba-tiba, salah seorang warga berteriak, "Lari!" Mereka semua berhamburan keluar, meninggalkan rumah itu dalam kepanikan. Namun, saat mereka berlari melewati ruang tamu, terdengar suara tawa anak kecil yang menyeramkan dari dalam rumah. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyebut nama Reno lagi. Dan rumah Rudi kembali sunyi. Malam-malam berikutnya, banyak warga mengaku melihat sosok Reno berdiri di depan rumah Rudi, diam tak bergerak. Namun, setiap kali ada yang mencoba mendekat, anak itu menghilang seperti kabut. Yang lebih menyeramkan, kadang terdengar suara lirih dari dalam rumah. "Aku ingin pulang. Ibu tolong aku." Suara itu semakin sering terdengar, terutama menjelang tengah malam. Seseorang mencoba merekam suara tersebut, tetapi ketika ia memutar ulang rekamannya, bukan suara Reno yang terdengar. Sebaliknya, suara wanita dengan nada dingin berbisik, "Dia sudah menjadi milik kami." Seorang dukun sakti bernama Mbah Wiryo akhirnya dipanggil. Ia dikenal sebagai orang yang mampu menghadapi makhluk-makhluk dari dunia lain. Mbah Wiryo mendekati rumah Rudi dengan langkah mantap. Ia membakar dupa dan menyebarkan garam di sekeliling rumah. Namun, saat ia mulai membaca mantra, angin kencang tiba-tiba berhembus. Suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Suara seorang wanita, "Jangan ganggu kami." Tiba-tiba, semua lilin yang dinyalakan padam. Dari dalam rumah, muncul bayangan hitam pekat dengan mata merah menyala. Mbah Wiryo mundur selangkah. Ia tahu ini bukan arwah biasa. Ini adalah iblis penjaga pesugihan. Iblis itu berdiri di ambang pintu. Tubuhnya seperti kabut hitam yang bergerak tanpa bentuk. Namun, sebelum Mbah Wiryo sempat melanjutkan ritualnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang pelan. Tapi, semakin lama semakin dekat. Dan tiba-tiba, sosok Rudi muncul di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tubuhnya terlihat rusak, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Tetapi, yang paling mengerikan adalah ia tersenyum. Senyum yang sangat lebar, hampir tak manusiawi. Dan dengan suara parau, ia berkata, "Pesugihan ini belum selesai." Mbah Wiryo berusaha melawan, tetapi kekuatan gelap di rumah itu terlalu kuat. Tiba-tiba, tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung berlarian ketakutan. Mbah Wiryo berusaha bangkit, tetapi ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Dari balik bayangan di rumah itu, muncul sosok-sosok lain. Sinta, mertua Rudi, Reno, semua berdiri dalam kegelapan, dengan wajah membusuk dan mata penuh dendam. Dan di belakang mereka, sesuatu yang lebih besar bergerak dalam kegelapan. Sang penjaga pesugihan. Iblis itu tersenyum. Pesugihan ini belum berakhir. Malam itu, Mbah Wiryo pergi meninggalkan desa.
dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Rumah Rudi tetap berdiri, menunggu, mencari tumbal baru. Dan hingga hari ini, orang-orang yang lewat di depan rumah itu di malam hari sering mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Tetapi saat mereka menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa.